Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian negara. Di bulan Ramadan mendatang, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus, termasuk memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR untuk ASN dan swasta. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya. Untuk mengetahui apa yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Selamat sore Ardo, apa yang dibahas dalam ratas saat ini? Ya, baik, terima kasih dan selamat sore Syenanda Mayana dan juga pemirsa. Memang rapat terbatas ada beberapa rangkaian pada hari ini sejak siang hari tadi begitu ya, dari pantauan kami. Karena memang siang hari tadi atau pagi hari tadi ini berlangsung rapat terbatas dengan beberapa kementerian, di antara ada Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Pariwisata dan juga BPP Investasi untuk membahas sejumlah hal, termasuk rapat terbatas di lanjutan. Tadi ada beberapa kementerian di bawah Menko Perekonomian yang kemudian membahas mengenai peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam atau SDA, kemudian yang selanjutnya disebut sebagai PP DHE SDA, dan kemudian ada beberapa materi pembahasan. Dan kurang lebih untuk gambaran umumnya memang seperti naskah ataupun juga paket berita yang sebelumnya dibawakan di studio terkait rapat terbatas pagi hari tadi, karena diantaranya membahas mengenai beberapa kebijakan pemerintah yang melingkupi seputar investasi dan juga pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk tadi ada terbitnya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang kemudian itu mengatur tentang pengelolaan atau DHE SDA tadi. Dan yang menarik dari beberapa materi tadi yang coba dibahas oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah kemudian yang ditekankan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya ialah emas, di mana kemudian juga memang wacana bergulirnya pembentukan bank emas sebelumnya sudah bergulir sejak November 2024 lalu kemudian digodok oleh pemerintah bersama dengan OJK, dalam halnya juga Menteri BUMN, sebelum akhirnya terbit surat keputusan OJK tentang pembentukan bank emas tersebut. Lalu kemudian juga tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kemudian untuk bank emas ini sendiri nantinya akan menjadi bank emas pertama yang ada di Indonesia untuk mengelola emas, karena tadi Prabowo sempat menegaskan gitu ya dalam penegasannya mengenai bahwa selama ini pengelolaan emas banyak jatuh ke pihak luar Indonesia atau pihak asing begitu ya, dan nantinya rencananya bank emas ini akan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2025 mendatang untuk kemudian memastikan bahwa semua pengelolaan emas akan dikelola dan akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat atau juga pemerintah Indonesia. Dan selain itu pemirsa, untuk sore hari ini sendiri kegiatan ataupun juga rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tidak berhenti hingga siang hari tadi, karena memang sore hari ini rencananya ada 3 rapat terbatas tatap muka yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan beberapa jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih yang diantaranya tadi sekitar pukul 3 sore ini atau baru saja tadi masuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini tiba dan langsung masuk ke dalam
untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk materi pembahasannya kami masih menunggu karena yang jelas ada beberapa hal yang mungkin akan dibahas. Di antaranya kinerja 100 hari pertama mungkin menjadi topik pembahasan karena memang tercatat sudah dari bulan Oktober kemarin begitu ya. Para menteri ini kemudian dilantik bersama dengan Presiden Prabowo untuk kemudian juga untuk menyampaikan progres-progres tentang beberapa materi ataupun juga isu mengenai kepemimpinan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN. Selain Nusron Wahid atau Kementerian ATR BPN sore ini juga akan ada rapat terbatas dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian BUMN yang akan berlangsung pada sore hari ini. Dan tentunya pembahasannya kami masih menunggu. Yang menang jelas bisa jadi untuk pembahasannya sendiri akan membahas seputar progres dari 100 hari pertama kementerian-kementerian tersebut di bawah pimpinan ataupun juga koordinasi Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kembali ke studio untuk sementara ini. Siena. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan. Selamat kembali bertugas.